Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Marinda dengan NIM 120802202871 dari kelas Agroteknologi 2C. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang rekayasa genetika. Sebenarnya apa sih rekayasa genetika itu? Nah, rekayasa genetika itu adalah suatu proses yang mengubah susunan genetik dari suatu organisme dengan menghapus atau memasukkan DNA. Nah, teman-teman tahu tidak apa tujuan dari rekayasa genetika ini? Pada umumnya, tujuan dari rekayasa genetika ini adalah untuk menghasilkan tanaman yang berdaya tahan tinggi terhadap penyakit dan cekaman lingkungan, kebutuhan yang rendah akan pupuk dan bahan kimia yang lain, kualitas nutrisinya itu tinggi, dan daya produksi yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari rekayasa genetika. Contoh dari rekayasa genetika ini ada 3. Yang pertama adalah sintetis insulin, yang kedua polymerase chain reaction atau PCR, yang ketiga yaitu terapi gen. Contoh rekayasa genetika yang pertama itu adalah sintesis insulin. Insulin adalah hormon yang mengubah glukosa menjadi glikogen dan berfungsi mengatur kadar gula darah bersama hormon glukagon. Para peneliti membuat insulin manusia rekombinan dengan struktur yang identik dengan insulin manusia menggunakan vektor bakteri Escherichia coli yang telah dilimahkan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang proses dari sintesis insulin ini. Proses pembuatan insulin ini yang pertama adalah kromosom dikeluarkan dari sel-sel pankreas menggunakan zat kimia berupa polyethylene glycol atau kalsium klorida. Selanjutnya, gen insulin dipotong dengan menggunakan enzim restriksi endonuklease dan kemudian dimurnikan. Tahap selanjutnya, plasmid dikeluarkan dengan cara memecah dinding sel bakteri menggunakan deterjen atau lisozim, kemudian dilisis dengan natrium hidroksida dan larutan dedosil sulfat. Plasmid dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Tahap yang keempat adalah endapan yang mengandung plasmid dijenuhkan dengan etanol. Plasmid dimurnikan dengan filtrasi gel. Plasmid dipotong dengan enzim restriksi endonuklease. Selanjutnya, tahap yang kelima itu adalah gen insulin disambungkan pada plasmid menggunakan enzim ligase dan prosesnya itu disebut dengan ligasi. Tahap yang keenam adalah plasmid rekombinan dimasukkan kembali ke dalam sel bakteri. Tahap yang ketujuh, koloni sel bakteri ditumbuhkan dalam medium kultur dan kemudian diseleksi koloni sel yang sudah mengandung plasmid rekombinan. Contoh rekayasa genetika yang kedua adalah polymerase chain reaction atau disingkat dengan PCR. PCR ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengetahui genetik atau gen, kelainan metabolik, penyakit bawaan hingga mendeteksi penyebaran virus. Contoh rekayasa genetika yang ketiga adalah terapi gen. Terapi gen ini adalah tindakan medis yang melibatkan penggunaan gen untuk mengobati atau mencegah penyakit. Terapi gen ini digunakan untuk mengobati gen yang rusak, sehingga dapat menangani gangguan kesehatan atau membantu tubuh melawan penyakit. Selanjutnya adalah teknik-teknik dari rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika ini ada 3, yang pertama yaitu teknik plasmid, yang kedua teknik cloning, dan ketiga adalah teknik hibridoma. Teknik plasmid. Teknik plasmid ini memungkinkan para ahli untuk mengembangkan tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit, aditif terhadap kekeringan dan kondisi tanah yang kurang subur. Teknik yang kedua adalah teknik cloning. Cloning gen meliputi serangkaian proses isolasi fragmen DNA spesifik dari genom suatu organisme, penentuan sekuan DNA, pembentukan molekul DNA rekombinan, dan ekspresi gen target dalam sel inang.
Cloning gen atau molekular artinya sekelompok salinan gen yang bersifat identik yang direplikasikan dari satu gen ke gen yang lain. Selanjutnya adalah teknik hibridoma. Teknik hibridoma adalah teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari fusi antara sel B limfosit dengan sel kanker. Selanjutnya, penerapan rekayasa genetika di dalam bidang pertanian dan peternakan. Penerapan yang pertama adalah ditemukannya kopi super, yang kedua adalah ditemukannya tanaman yang berpestisida, dan yang ketiga adalah adanya sapi dengan produksi susu meningkat 20%, dan yang keempat adalah jagung berprotein tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak dari rekayasa genetika. Ternyata, rekayasa genetika ini memiliki dampak positif dan dampak negatif loh. Pertama, kita akan membahas tentang dampak positif dari rekayasa genetika. Dampak positif yang pertama adalah tanaman hasil rekayasa genetika ini biasanya tahan lebih lama terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. Yang kedua adalah mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. Yang ketiga adalah virus dimodifikasi secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan penyakit manusia. Yang keempat adalah insulin sintesis telah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes. Hal tersebut menjadi rekayasa genetika. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dampak negatif dari rekayasa genetika. Dampak negatif dari rekayasa genetika ini yang pertama adalah keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena dominasi GMO atas spesies alami. Yang kedua adalah gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetik ialah reaksi alergis yang sudah dapat dibuktikan. Yang ketiga adalah peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi oleh rekayasa genetika. Yang keempat, penelitian telah membuktikan bahwa beberapa produk makanan yang mempertahankan bahan genetik buatan yang akan menciptakan efek merugikan pada kesehatan manusia. Baiklah, itu pembahasan saya tentang rekayasa genetika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.